Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Melia Kembang dengan NIM 2191083, semester 3, jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen pendidikan yang diambil oleh Ibu Dr. Siti Rohmani. Saya langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatifnya. Dampaknya peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang harusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif tapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata? Baik ya, untuk hal ini memang banyak terjadi di dunia pendidikan. Siswa lebih banyak atau lebih cenderung kepada materinya saja atau teorinya saja daripada prakteknya. Tujuannya atau seharusnya yang dilakukan oleh seorang guru untuk peserta didik untuk mengatasi hal tersebut, ajarkan kepada mereka lebih dahulu teori dengan memantapkan yang seharusnya melalui pemahaman dan teori yang mantap kepada mereka. Setelah teori mereka mantap atau materi yang dikuasai mereka sudah mantap, lalu ajarkan mereka juga kepada aplikatifnya atau praktiknya sesuai dengan dari materi tadi, sehingga antara teori dan aplikatifnya berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga setelah mantap antara teori dan aplikatifnya, mereka bisa mengedepankan atau bisa menyeimbangkan antara materi pembelajaran tersebut. Nah, itulah salah satu tujuan dari sekolah untuk menciptakan laboratorium. Setelah mereka mempelajari teori di dalam kelas, nanti mereka juga diberikan kesempatan untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupannya atau praktiknya. Nah, di labor ini mereka bisa mengembangkan dari aplikatif tersebut. Nah, itu sebabnya sekolah-sekolah menyediakan laboratorium. Bisa itu di sekolah-sekolah bisa berlaboratorium IPA, bahasa, musik, dan lain-lain sebagainya yang bisa untuk mengedepankan atau mengembangkan kemampuan dari materi mereka, sehingga mereka tidak hanya mantap di aplikatif, tidak hanya mantap di teori tapi juga di aplikatifnya mereka mantap gitu, antara satu dan yang duanya seimbang gitu, dan mereka pun juga bisa memanfaatkannya dalam kehidupan nyata. Contohnya adalah pembelajaran agama. Di contohnya sholat jenazah, antara sholat jenazah itu kan mereka sudah memahami tentang sholat jenazah, materinya bagaimana cara memandikan jenazah, mengkafani, menguburkan. Nah, seharusnya sekolah juga sudah menyediakan labor atau media yang memudahkan mereka untuk mempraktikkannya. Contohnya di kampus saya juga sudah disediakan labor untuk pembelajaran hal fikih tersebut, seperti menyediakan mayat atau tempat-tempat lainnya yang memudahkan mereka untuk lebih aplikatifnya juga lebih terdepan gitu. Nah, baiklah, itu untuk soal yang pertama. Saya lanjut untuk soal yang kedua. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Gambarlah dengan konsep berpikir yang sistematis menurut sebuah rancangannya, baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa untuk kemajuan Indonesia. Nah, memang kalau dikatakan pendidikan di Indonesia untuk seluruhnya memang belum merata. Contohnya saja untuk daerah-daerah terpencil atau terisolir, pendidikan itu masih belum merata didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena jauhnya tempat mereka untuk menyampaikan sebuah pendidikan tersebut. Contohnya intinya lagi kepada pemerintah. Pemerintah juga sudah menjalankan sebuah program pendidikan dan disampaikan kepada bawahnya, itu pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah ini antara dari pemerintahan daerah maksudnya dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah itu memerlukan waktu. Nah, 3 tahun terakhir mungkin mereka memang masih menjalankan tugasnya. Nah, di tahun berikutnya mungkin tidak seefisien atau seefektif dari tahun-tahun pertama mereka menjalankan program tersebut. Nah, sehingga daerah yang terisolir atau yang
terpencil tersebut menjadi lambat untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Memang mereka mendapatkannya, tapi mereka lambat dalam mendapatkan sebuah pendidikan tersebut, entah itu pengajarannya, fasilitasnya, sarana prasarananya, atau sistem lainnya di pendidikannya tersebut. Kalau dari pemerintahan daerah juga ada yang mengatakan kewalahan, mungkin karena daerahnya terpencil tadi, atau sarana dan prasarana yang kurang, atau kualitas guru atau pendidiknya yang masih kurang dalam memberikan pengajaran kepada siswanya tersebut, sehingga pengajaran di Indonesia masih dikatakan kurang. Kalau dibandingkan dengan luar negeri, memang kita Indonesia masih dikatakan kurang, mungkin karena sistem pembelajaran kita yang berbeda dengan sistem pembelajaran mereka. Dan kalau dari perbandingan dengan di luar negeri juga, mereka mengajarkannya itu mengasah lagi kepada kemampuan, bakat dan minat mereka, sehingga kemampuan yang ada dalam diri mereka lebih terkembangkan lagi. Sedangkan di Indonesia, nah itulah masih kurangnya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dan pemerintah pun juga masih dikatakan lambat, tidak juga, tapi karena memang antara waktu dan jauhnya sebuah pendidikan itu, sehingga menyulitkan mereka untuk menyampaikan pendidikan tersebut kepada daerah-daerah yang lainnya, sehingga pendidikan di Indonesia tersebut tidak meratanya antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu salah satu penyebab kurang meratanya pendidikan di Indonesia menurut saya. Dan seharusnya yang dia lakukan seperti misalnya calon seorang guru, ayo tingkatkan lagi rasa semangat belajar kita, pemahaman materi kita, ajarkan murid-murid kita untuk lebih mereka semangat lagi dalam belajar dan lebih kuasai lagi materi pembelajaran mereka, sehingga mereka juga bisa mendapatkan ilmu dari kita. Nah, itu soal yang kedua. Saya masuk kepada soal yang ketiga. Gambarlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas untuk pembangunan kemajuan bangsa. Nah, memang antara SDM dengan pendidikan itu saling berhubungan satu sama lain. Kenapa? SDM itu sumber daya manusia yang mana menghasilkan orang-orang terdepan atau orang-orang tercerdas yang berkualitas sesuai dengan ahli dan kemampuan mereka untuk memajukan sebuah bangsa, seperti tenaga medis, ahli, teknisi, karyawan yang memiliki bakat bisa menghasilkan sebuah ide, perusahaan-perusahaan dan lainnya yang untuk memajukan sebuah negeri ini. Sedangkan untuk pendidikan sebuah metode atau kegiatan yang dimana untuk tujuannya ini adalah untuk memanusiakan manusia atau mengembangkan kemampuan manusia yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan mereka lebih baik. Nah, kenapa SDM ini, maksudnya kenapa pendidikan ini dan SDM ini saling membutuhkan satu sama lain. Nah, di pelajaran filsafat sendiri saya juga sudah mempelajari manusia itu dilahirkan secara fitrah dengan kemampuan yang sudah dibekali. Nah, untuk mengembangkan kemampuan mereka yang sudah dibekali tersebut, untuk meningkatkannya lagi, manusia itu membutuhkan pendidikan untuk mengembangkannya, sehingga pendidikan itu membutuhkan objek atau saran atau tujuannya, siapa yang akan dikembangkannya. Nah, tujuannya itu adalah, atau objeknya tersebut adalah manusia. Sedangkan SDM membutuhkan atau manusia membutuhkan pendidikan untuk memajukan atau untuk mensejahterakan kehidupan mereka agar lebih baik lagi dengan melalui pendidikan. Sehingga itulah penyebab antara SDM dan manusia, maksudnya SDM dengan pendidikan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan, karena kita semua manusia sama-sama membutuhkan pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup kita di bumi ini, dan mungkin juga bisa berguna untuk kehidupan di akhirat. Contohnya pembelajaran agama itu sangat bermanfaat untuk bagi kita semua untuk di kehidupan akhirat ini, karena menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Nah, lalu itulah sedikit jawaban dari
pertanyaan nomor 3. Saya langsung kepada pertanyaan nomor 4. Selama ini kita lihat pengaruh pemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Nah, hal itu tidak terlepas dari visi yang misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun ternyata ada seorang pemimpin yang tidak hanya memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinan saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana menurut saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar kepada manajemen pendidikan. Nah, memang hal tersebut memang benar. Seorang pemimpin memang memerlukan sebuah konsep manajemen pendidikan dalam mewujudkan pendidikannya. Contohnya kepala sekolah, dia memerlukan institusi-institusi dalam manajemen pendidikan untuk memajukan sebuah pendidikan. Karena manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian dalam sumber daya pendidikan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan yang efektif. Jadi seorang pemimpin itu atau dalam dunia pendidikan itu sama membutuhkannya dalam manajemen pendidikan, sehingga pemimpin tersebut bisa mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan suatu pendidikan sesuai dengan tujuan yang bersama. Contohnya kepala sekolah, dia butuh pimpinan atau di bawah wewenang di bawahnya untuk membantu dia dalam menjalankan sebuah sekolah atau meningkatkan sekolah mereka lebih baik gitu. Contohnya di bidang tata usaha, wakil-wakilnya gitu. Jadi mereka saling bekerja sama gitu. Nah, lalu bagaimana dengan mereka yang lupa dengan visi misi mereka? Ya memang sama kayak saya ambil contoh dari yang terkecil dulu, pemilihan ketua OSIS gitu ya kan. Ketua OSIS itu kan mereka memilihnya itu ada visi, pas pemilihannya itu dia ada visi dan misinya yang disampaikan. Ternyata pas sudah terpilih menjadi ketua OSISnya, mereka melupakan visi dan misi mereka, sehingga mereka lupa lagi gitu tujuan mereka. Bukan lupa, tapi sedikit berbeda dari visi dan misi mereka gitu. Jadi karena memang banyak hal tersebut terjadi, tapi tetap berhasil juga kepada manajemen, tetap berhasil juga pada tujuan mereka. Sebenarnya ini baik juga, asalkan tidak keluar dari konteks yang telah mereka tetapkan atau merugikan orang lain gitu. Jadi asalkan tidak merugikan orang lain, tidak membahayakan atau berkurangnya atau kurangnya nilai sebuah manajemen pendidikan, menurut saya itu tidak masalah juga, asalkan kembali lagi kepada tujuan awal untuk sama-sama memajukan pendidikannya dengan konsep manajemen pendidikan. Nah, itulah untuk jawaban nomor 4. Pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil peserta didik tidak hanya belajar maksimal, sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini, dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa yang saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks global, nasional, bahkan global. Ya, memang pendidikan siapapun bisa bersaing dalam dunia pendidikan. Bahkan juga kita Indonesia sendiri, meskipun dalam keadaan COVID atau pandemi, kita masih bisa bersaing di dunia-dunia lain atau negara-negara lainnya. Contohnya di tempat saya sendiri, meskipun dalam keadaan COVID, mereka juga di tempat saya kemarin ujiannya dalam keadaan COVID atau ada yang tidak ujiannya, tapi ada di tempat saya masih bisa mereka lulus ke Al-Azhar Mesir Kairo gitu. Kenapa bisa jadi gitu? Karena memang meskipun keadaannya seperti, tidak mengurangi semangat atau kualitas dari pendidikan itu sendiri gitu. Karena memang bukan COVID ini bukan menjadi salah satu penghalang untuk mereka dalam memajukan cita-cita mereka begitu. Kalau mereka bisa dan yakin, kenapa tidak gitu. Jadi itu sangat bagus menurut saya. Jangan jadikan pandemi ini untuk menjadikan salah satu penghalang gitu. Kita Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain kalau kita yakin dengan pilihan kita, dengan yakin dengan diri kita bahwa kita juga bisa bersaing dengan negara-negara lain.